Monumen yang terletak di Bone Bolango ini dijadikan sebagai pusat ngabuburit warga sekitar saat bulan Ramadan. Biasanya kawasan ini mulai ramai saat menjelang waktu berbuka. Pengunjung seakan tak bosan menghabiskan waktu santainya di lokasi itu. Selain ramai dikunjungi, para penjual jajanan es keliling serta makanan lainnya ikut meramaikan tempat tersebut. Tadi kan saya lewat-lewat di sekitaran bundaran Center Point sini. Ini saya lihat ada ngumpul-ngumpul atau ada kegiatan apa sih? Bagi-bagi takjil. Oh, jadi ada bagi-bagi takjil? Iya. Ini dari jurusan apa? Bahasa Indonesia. Segenap petugas pun dikerahkan untuk menertibkan kawasan ini. Tak hanya menertibkan keramaian warga yang hendak membeli takjil atau sekedar ngabuburit. Petugas pun akan menegur warga yang melintasi kawasan ini apabila mereka tidak menggunakan masker. Kira-kira bagaimana, Pak, ketertiban yang ada di sini untuk memantau ketertiban di sini? Kalau untuk ketertiban di sini itu seperti keamanan apabila anggota ribut dengan masyarakat, yang pastinya ada polisi. Nah untuk ketertiban dan jalur motor itu bagian yang area sini tidak bisa diparkir motor karena itu perintah langsung dari Pak Bupati. Di sini kan banyak beberapa tadi mungkin saya lihat ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker. Nah kira-kira penertibannya gimana itu, Pak? Kalau untuk keamanan dari protokol kesehatan dari Polres biasanya jam-jam begini langsung ada mau kasih masker, pembagian masker. Oh jadi ada juga dari UNG pembagian takjil masker. Kemarin juga itu ada. Jadi setiap harinya ada sosialisasi tentang protokol kesehatan. Dan masker. Ketika ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker itu dibagikan. Iya. Oke Pak, harapannya Pak, ketika ini kan pusat keramaian juga di salah satu tempat di Bone Bolango. Kira-kira harapannya Bapak untuk tempat ini bagaimana? Harapan saya semoga tempat ini tetap menjaga kebersihan dan tetap menjalani protokol kesehatan karena di Bone Bolango sekarang masih zona merah. Jadi saya harap tetap menjalani protokol kesehatan. Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, antusias para pedagang menggelar lapak dadakan di pinggiran jalan dengan menawarkan takjil berbuka puasa cukup menarik minat para pembeli. Setelah sempat ditiadakan pada Ramadan tahun lalu karena pemberlakuan PSBB, tahun ini pasar takjil di kawasan Menara Limboto kembali ramai, dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Tak hanya berburu takjil, warga sekitar pun juga menghabiskan waktu mereka di sekitar kawasan menara tersebut. Nah, Tante kira-kira di sini sudah berapa tahun jualan? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun terakhir ini. Nah, ini kan Tante di tengah pandemi begini kan masih pandemi seperti ini kan, tidak takut akan terjangkitnya virus? Takut. Kira-kira siasatnya Tante bagaimana untuk? Ya, para pembeli harus pakai masker. Iya. Ya. Ya supaya jaga jarak. Ya. Supaya kita tidak terjangkit dengan Iya. Sudah dapat takjil apa saja sore hari ini, Kak? Bubur. Bubur sama? Manito. Cuma Kali ini itu? baru bubur saja. Mungkin nanti di sebelah sana baru mau cari. Biasanya dari jam berapa sih kakak-kakak ini turun untuk berburu takjil?
Biasanya start mungkin dari jam 4:30 atau biasa dari jam 5. Sesuai situasi, kalau misalnya memang sibuk, mungkin dari jam 4:30 itu sudah mulai cari. Nah ini kan suasananya padat ramai lancar ini kan Kak. Kira-kira tidak takut terinfeksi corona ini? Karena kan sekarang kita masih ada di pandemi. Yang penting alhamdulillah tetap mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker itu dan masih tetap menjaga jarak. Dengan menerapkan protokol kesehatan, petugas menghimbau agar masyarakat menggunakan masker dan menjaga jarak saat memasuki kawasan ini. Nah, di sini kan banyak sekali penjual dan pembeli kan yang lalu lalang di sekitar sini. Kira-kira bagaimana dari kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo ya Pak? Ya. Nah, ketertiban di sini bagaimana kira-kira nih Pak? Pak, jadi ini kegiatan di sini, kegiatan jual takjil yang ada di sini ini memang sudah ada tiap tahunnya dan mereka berjualan. Jadi yang kita laksanakan ini adalah hanya mengatur mereka. Nah, kalau sebelumnya mereka berada di sekitaran sini dan hasil analisa kita, hasil penilaian kita bahwa kalau mereka berada di sini itu sangat mengganggu arus lalu lintas, sehingga oleh Pak Bupati melalui rapat Forkompinda itu diputuskan bahwa untuk khusus untuk jualan takjil itu kita pindahkan ke arah yang menuju shopping. Oke, terus Pak, kira-kira di sini bagaimana tentang penegakan protokol kesehatannya Pak di sini? Ya memang keberadaan kita di sini dari jam 1 kita sudah pada saat mereka mulai buka lapak mereka itu kita sudah berada di sini. Yang memang konsen kita di situ juga bahwa dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi kita sudah himbau kepada seluruh pedagang yang ada di sini diwajibkan untuk menggunakan masker dan kemudian bisa mensosialkan kepada pembeli pada saat pembeli datang mereka menyampaikan kepada pembeli untuk menggunakan masker. Seperti yang dilakukan oleh komunitas vape yang satu ini. Mereka melakukan kegiatan membagi-bagikan takjil untuk masyarakat yang melintasi jalanan sekitar kawasan Menara. Oke Pak, ini kan masih dalam keadaan pandemi seperti ini kan Pak. Kira-kira apa saja yang kiat-kiat yang ditambahkan ketika mau berbuat suatu kegiatan seperti ini Pak? Jadi dengan masa pandemi ini kita tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Betul. Di setiap kegiatan kita tetap menitipkan kepada anggota untuk tetap berpegangan pada protokol kesehatan, kita jaga jarak. Apalagi di kalangan kami ini, vapers ini kan tidak ngumpul-ngumpul itu adalah hal yang pokok. Betul. Nah, di tengah kita ngumpul-ngumpul, tetap kita menitipkan kepada rekan-rekan lainnya untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, terakhir Pak sebelum kita selesai, kira-kira harapannya seperti apa sih Pak dengan adanya kegiatan seperti ini dan bertepatan di bulan suci Ramadan ini? Jadi harapan kami vapers ini di tengah masyarakat mungkin belum terterima secara menyeluruh. Jadi di sini kami menitipkan pesan bahwa kami selaku komunitas vape Epsom Gorontalo dan Guild, alhamdulillah di tahun kemarin kami sudah resmi menjadi partnership dari BNP. Jadi kami sebagai bagian dari komunitas yang nantinya diajak oleh BNP untuk berperang melawan narkoba. Kita ketahui bersama bahaya narkoba di kalangan generasi muda ini sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama di kalangan vapers. Jadi kami mengajak rekan-rekan sesama vapers untuk tetap say no to drugs. Ketika senja telah tiba, Ramadan berkah telah menyapa, menjadi sebuah harapan untuk seluruh insan. Di balik ketidaktahuan kita, di bawah cahaya doa, ada cara pasti agar rezeki kita berkah, bersih, dan jaminan yang berlipat ganda. Meski dalam suasana yang berbeda, mari kita sambut dengan gembira. Ketika sedang berupaya, kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap manusia.